puji nama Tuhan. Salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita terus membawa hati kita yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita menikmati kasih-Nya, mari kita terus memperkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan kajangku murah aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, buat kasih penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagai kami ada semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau Bapa yang terus melayakan setiap kami. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap pelanggaran kami. Suci kuduskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terus Bapa Engkau layakan kami untuk kami menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Sesuatu yang baru terjadi di ibadah kami pada siang hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami pulang tidak akan sama lagi, sebab sukacita berkat-Mu, kemenangan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya. Hanya nama-Mu yang kami permuliakan, dan hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan ya Tuhan. Berkati lingkungan kami, depan, kiri, kanan, belakang. Kasih-Mu, Roh-Mu yang terus menyala-nyala Tuhan ada di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menikmati kasih-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara, mari angkat korban syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bawa hati-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau yang menyerahkan setiap kami, Engkau yang menjagai setiap kami. Kami yang berkuasa. Haleluya.
satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Angkat hatimu, katakan Allah mengerti.
Tunjukkan kasih
dirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kami
udah berdatang ke sini lagi. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami penuh ucapan syukur, sukacita yang melimpah yang kami terima pada siang hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman. Berkati kami, berkati hamba yang menyampaikan. Dan sebelumnya Tuhan Yesus, kami juga memberikan persembahan kami yang terbaik. Berkati setiap pekerjaan, usaha, bahkan keluarga kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku.
jiwa kami, roh kami, untuk Tuhan ubahkan menjadi ciptaan yang baru. Bapa Surgawi, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rasakan urapan Tuhan nyata, dahsyat, luar biasa pada ibadah kali ini. Kami percaya Bapak, bukan hanya kami yang ada di tempat ini, tetapi yang terhubung dalam Zoom meeting ya Bapak, di dalam YouTube, semuanya dijamah oleh Tuhan. Karena urapan yang dahsyat ini terjadi dimanapun lawatan Tuhan terjadi. Bapak Surgawi, kami sudah bersuka cita, roh kami menyala-nyala, dan saatnya kami mau duduk diam. Kami mau membuka hati kami, telinga kami bagi setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga siap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Ya, luar biasa pujian dari hati kita. Ya. Kita percaya ketika kita memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan akan turun atas kita. Amin. Dan ketika hadirat Tuhan turun, maka segala pergumulan kita akan diangkat oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ya, artinya apa? Bahwa ketika kita bersama-sama dalam satu persekutuan, maka Tuhan Yesus secara pribadi ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan yes. Kenapa? Firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang diucapkan oleh Tuhan tidak pernah tergantikan, tidak pernah dihancurkan oleh apapun. Dan sampai sekarang ini firman itu tetap nyata. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bukan sendirian ada di tengah-tengah kita, tetapi kuasa Tuhan menyertai, malaikat-malaikat Tuhan menyertai, berkat Tuhan menyertai. Ada amin? Makanya jangan menjauhkan diri dari semua persekutuan dan ibadah, karena di situ Tuhan akan melawat umatnya. Memang ada berkat Tuhan ketika kita bertemu secara pribadi, tetapi ada berkat Tuhan ketika persekutuan umat Tuhan bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Sekarang ini kita akan belajar mengenai bagaimana membangun kehidupan rohani kita di dalam bulan ini. Tema kita hari ini yaitu redemptive shaking, ya, atau goncangan yang membawa pertobatan. Next. Ya. Goncangan yang membawa pertobatan. Kalau kita melihat arti kata redemptive adalah artinya bersifat menebus, memulihkan atau membawa keselamatan. Sedangkan shaking kita tahu artinya goncangan. Digoncang. Kenapa mesti digoncang ya? Karena Tuhan punya rencana. Redemptive shaking yaitu goncangan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menebus, memurnikan, dan membawa kepada pertobatan. Ya. Di dalam Mazmur, pemazmur memberikan contoh yang luar biasa, yaitu burung Raja Wali. Burung Raja Wali punya kemampuan untuk terbang tinggi, untuk membuat sarang di atas gunung supaya aman dari semua predator. Karena dia tahu predator tingkat atas dari semua makhluk yang melayang, dari semua burung di udara. Makanya dia bikin sarang di tempat yang tinggi. Kemudian dia bertelur, mengerami anaknya di tempat itu, sampai anaknya lahir dan sampai anaknya mulai tumbuh. Ketika burung Raja Wali merasa anaknya sudah siap untuk terbang, bagaimana cara dia melatih burung ini terbang? Ya, anak ini akan merasa nyaman sama sayap induknya, akan merasa aman di dalam sarangnya. Tetapi Tuhan memberi contoh yang luar biasa. Firman Tuhan katakan apa? Seperti burung Raja Wali membongkar, bangkirkan sarangnya. Jadi sarang itu ketika sudah waktunya anak Raja Wali harus terbang, digoncang-goncangkan, dihancur-hancurkan oleh siapa? Oleh induknya sendiri. Sehingga dia jatuh. Burungnya jatuh.
Ketika dia jatuh kan ngeri dong, serem dong. Dia akan bergerak, mengeluarkan otot-ototnya semua yang dia punya mampu karena takut untuk jatuh. Dan pada saat itu dia belum bisa terbang, maka induknya akan turun di bawahnya, menangkap di punggungnya. Sekali dibuat naik ke atas, terus apa yang terjadi? Dilepaskan lagi, jatuh lagi, wah, berusaha lagi. Dan akhirnya dia bisa terbang dengan kekuatannya sendiri. Ketika anak Raja Oli bisa terbang sendiri, dia tidak butuh sarang. Makanya Alkitab dengan jelas menggambarkan bagaimana induk Raja Oli membongkar bangkirkan sarangnya sendiri. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tujuannya supaya ada anak Raja Wali yang bisa menjadi Raja Wali yang baru. Ada amin? Dan kalau kita sekarang dalam kehidupan kita ada goncangan-goncangan terjadi dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan sedang bikin Raja Wali yang baru. Ada amin? Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Bukan satu kali lagi menuju kepada perbuatan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan menggoncangkan semuanya, Pak, yang di bumi mau di langit, bukan di surga ya, langit ya. Langit itu merujuk pada penguasa langit, penguasa di udara, roh-roh yang jahat yang selama ini santai-santai saja. Dia zaman semuanya digoncang oleh Tuhan. Supaya nyata apa? Yang tidak tergoncangkan yaitu siapa? Tuhan sendiri. Ada amin. Ya. Air-air ini Bapak Ibu Saudara, semuanya digoncang oleh Tuhan. Yang tadinya tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, ya, baik rakyat jelata sampai kepada pemerintahan tertinggi, negara-negara besar digoncang oleh Tuhan. Supaya apa? Nyata yang tidak tergoncangkan yaitu Tuhan. Saya bersyukur ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang luar biasa, yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang dinamis, dan firman itu tidak pernah tergoncangkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Firman tidak tergoncangkan, firman tetap selama-lamanya. Janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun manusia lupa, sekalipun manusia tidak setia, sekalipun manusia berubah, tapi janji Tuhan ya dan amin. Kita bisa percaya itu dan bisa berpegang pada janji Tuhan. Kita sekarang melihat banyak video YouTube, TikTok ya, yang membahas mengenai apa? Kekayaan yang didapat dengan cara pesugihan. Dulu nggak pernah ada video-video tentang itu ya. Tetapi sekarang muncul ya, jadi joke ya, jadi joke. Itu apa yang mau digoncangkan? Kuasa langit yang memberikan kekayaan dengan tidak wajar. Tuhan nyatakan dibuka dengan terbuka. Apakah kita bisa dapat kekayaan dari halal kais seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Bisa atau tidak? Bisa lah, ya, orang Tuhan Yesus ada ditawarin kok. Semua kemuliaan bangsa-bangsa aku berikan kepadamu asal apa? Engkau menyembah kepadaku. Tuhan Yesus aja ditawarin, apalagi manusia. Ya. Tetapi jangan salah, kalau iblis memberikan sesuatu, dia pasti akan meminta bayarannya. Dan bayaran itulah nyawamu sendiri, rohmu sendiri. Ketika mau mati ditungguin sama iblis, Tuhannya minggir udah. Bahkan belum mati pun sudah ditagih. Hidupnya kacau balau, rumah tangganya kacau balau ya. Yang di berita-berita itu rumah tangganya kacau balau. Saling klaim di pengadilan. Belum mati aja udah dihancur-hancurin, apalagi mati. Rohnya ditungguin setan, diambil masuk neraka bersama dia. Kenapa? Manusia sudah meminta tolong kepada roh jahat. Jadi yang digoncangkan bukan hanya yang di bumi, yang di langit pun digoncangkan oleh Tuhan. Makanya sekarang ini waktunya kita mau belajar bahwa
Kita digoncangkan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan apa yang tinggal tetap dalam kehidupan kita, apa yang menjadi pegangan hidup kita. Tuhan nyatakan satu-satunya pegangan adalah Tuhan sendiri. Kita akan belajar dari Daud. Ya. Ini tokoh yang luar biasa. Daud diurapi menjadi raja ketika dia masih kecil, masih remaja, kira-kira umur 15 tahun. Diurapi. Ya. Tetapi sebelum naik tahta, ya, Daud mengalami goncangan yang luar biasa. Daud itu dari kecil belajar sama Tuhan. Makanya ketika Goliat menantang bangsa Israel, Daud tampil seorang diri, seorang remaja tampil menghadapi raksasa. Dia dengan iman berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, aku mendatangi engkau dengan firman Tuhan. Keren dong, dahsyat dong. Seharusnya ketika masanya Saul digantikan, Daud harus naik dong. Tetapi Tuhan ngomong, tidak, tunggu dulu. Apa yang terjadi? Walaupun Daud sudah waktunya menjadi raja, tetapi yang terjadi adalah Saul mengejar Daud, berusaha membunuh dia. Sehingga Daud terus lari dari satu tempat ke tempat yang lain, melarikan diri dari kota yang satu ke kota yang lain. 1 Samuel 23 ayat 14 berkata, Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat yang sukar didatangi, dan ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif. Saul mencari dia sepanjang waktu, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Sedih Bapak Ibu Saudara. Dari sejak diurapi Samuel, Nabi Samuel, umurnya 15, kemudian berikutnya Daud dinobatkan menjadi raja di Hebron, umur berapa coba? 30 tahun. Artinya apa? Kira-kira dari diurapi sampai menjadi raja itu ada 15 tahun. Daud digoncang oleh Tuhan, disuruh pergi sono sini. Kasihan sekali loh Daud. Bahkan Saul pun nggak seperti itu dong, ya kan? Ketika Saul dinubuatkan oleh Samuel menjadi raja, begitu gampangnya Saul menjadi raja, tidak melewati proses bertahun-tahun seperti Daud ini. Tetapi Tuhan izinkan Daud yang dari kecil bergaul dengan Tuhan pun digoncangkan oleh Tuhan supaya apa? Ditunjukkan iman yang murni. Sehingga pada akhirnya rencana Tuhan atas keselamatan umat manusia lahir dari mana? Dari keturunan Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang menghadapi goncangan demi goncangan, ya diubahkan oleh Tuhan terus menerus. Kenapa ya orang lain begitu-begitu saja tapi hidupnya kok enak? Saya sudah melayani Tuhan, kenapa terus ada goncangan dalam kehidupan saya? Ingatlah, Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Engkau bukan manusia biasa-biasa saja. Engkau bukan keluarga yang biasa-biasa saja. Anakmu bukan anak yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan punya rencana yang besar seperti Daud. Bapak Ibu tahu nggak? Semua tokoh yang ada di Alkitab, tokoh-tokoh besar tidak ada yang biasa-biasa saja. Tidak ada. Abraham, bapak orang beriman, mau punya anak Ishak saja hampir 25 tahun. Dari umur 75 sampai 100. Kemudian Ishak mau punya anak, itu juga lama. Ingat Samuel, mamanya berdoa di bait suci. Kenapa? Emang tidak punya anak, lama sekali. Di dalam pergumulan itulah ya para tokoh-tokoh Alkitab apa bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau sekarang saya mengajarkan Bapak Ibu Saudara kita semuanya untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi supaya apa? Nggak usah melewati masa-masa yang panjang. Tetapi ketika kau diajar oleh Tuhan, digoncangkan dikit aja, kau lepaskan semua yang tidak perlu. Ada amin? Lepaskan semua yang tidak perlu, nempel sama Tuhan, terus nempel sama Tuhan. Supaya apa? Tidak digoncang selama-lamanya. Yang diinginkan Tuhan apa? Pertobatan kehidupanmu. Goncangan bukan untuk menghancurkan Daud, melainkan untuk membentuk karakter dan iman Daud sebelum ia menjadi raja. Sehingga kita tahu ya bahwa Mazmur Daud itu adalah Mazmur Alkitab yang sangat luar biasa, yang memberikan inspirasi dari
generasi ke generasi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun sampai sekarang ini. Bahkan memberi inspirasi kepada semua umat manusia selama apa? Ribuan tahun. Karena apa? Daud mengalami sendiri, Daud merasakan sendiri perjumpaan dengan Tuhan yang tidak tergantikan. Dan berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu artinya apa coba? Mau Daud berada di lembah di padang rumput, dia juga bersama dengan Tuhan. Dia berada di lembah kekelaman, dia bersama dengan Tuhan. Itu artinya apa? Tidak ada satupun suasana yang bisa mengubah hubungan dia sama Tuhan. Amin. Sehingga kalau seperti itu, bagian yang tidak tergoncangkannya siapa? Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan itu yang menjadi sandaran bagi Daud, bukan kekayaan, bukan kekuatannya, karena dia tahu ketika dia muda, pintar, hebat, tetapi pada masa tuanya dia akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Tetapi sekalipun dia hebat, kuat, lemah, tidak berdaya, pegangannya tetap Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi bagian kita semuanya. Goncangan membawa pertobatan dan ketergantungan kepada Tuhan. Saul mengejar Daud, berusaha membunuhnya, sehingga Daud terus bersembunyi di gua, melarikan diri dari kota ke kota. Tetapi Daud belajar bahwa kekuatan manusia tidak bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Saya sekarang ini mengajak Bapak Ibu Saudara refresh ya, mengingat kembali. Apakah engkau dalam satu masa kehidupanmu pernah mengalami goncangan yang sangat berat sehingga engkau merasa tidak berdaya sama sekali, hopeless, tidak ada harapan, tidak ada jawaban, semuanya tidak berarti. Kekayaanmu tidak berarti, kehebatanmu tidak berarti. Bapak Ibu, saya pernah mengalami hal itu ketika kena COVID ya. Beberapa mungkin juga pernah COVID. Sampai sebulan. Pada saat itu saya rasakan Tuhan mati aja Tuhan. Hidup itu nggak ada artinya sama sekali. Betul loh. Ketika kau pernah mengalami masa antara hidup dan mati, kau bisa merasakan bahwa semua yang ada di dunia ini sebetulnya sia-sia. Cuma satu yang memberi kekuatan harapan, yaitu Tuhan. Saya melayani banyak orang ya, yang tua, kemudian menghadapi kematian dan membawa mereka bertemu dengan Tuhan dengan tenang. Merawat orang-orang meninggal. Bapak Ibu Saudara, itu membuat saya bisa memahami bahwa ketika masanya sudah selesai berakhir, semuanya tidak ada artinya. Sehebat apapun kedudukanmu, jabatanmu, duit yang kita miliki, kekuasaanmu, ketika menghadapi maut, nothing. Makanya ketika kita masih kuat, ketika kita masih sehat, kita arahkan kepada Tuhan. Hanya ada satu yang membuat kita tetap berjalan dengan penuh kuasa. Hanya satu yang membuat hidup kita berarti. Karena kekayaan manusia itu, Alkitab berkata apa? Kekayaan itu seperti burung yang terbang tinggi. Ketika kita mau kejar, dia bersayap dan terus naik. Kehebatan, kemuliaan terus naik. Sampai akhirnya kita jatuh sendiri karena tidak bisa mengejar itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengejar Tuhan, semua yang ada di dunia mengikuti kita. Ada amin. Mengikuti kita. Semua yang diimpikan oleh manusia mengejar kita. Ada amin. Itu bagian kita, bagian anak-anak Tuhan. Kita belajar di sini. Memang hidup harus terus naik, terus bertambah tinggi, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Maka segala kemuliaan kekayaan dunia tidak akan mengubahkan hati kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ada amin. Daud berkata, Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku.
Bayangkan orang yang sehebat Daud yang mengalahkan Goliat raksasa, dia selalu berkata, yang menjadi kekuatan gunung batunya adalah Tuhan sendiri. Ada amin. Sebaiknya kita juga belajar. Gak usah nunggu nanti kita sakit parah, kemudian kita bertobat, kemudian kita doakan, atau usaha kita bangkrut. Gak usah nunggu. Tetapi ketika kita masih sehat, ketika kita masih kuat, arahkan matamu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Saya selalu mengajar anak-anak saya begini. Kalau engkau ujian kan biasa anak-anak dong ya, belajar. Tetapi ketika menjalani ujian, jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Terus gimana dong caranya? Kerjakan ujian soal yang bisa. Oke, dikerjakan aja. Terus yang tidak bisa nanti dulu. Berarti kan ada di lengkap-lengkap itu. Terus yang dilengkap-lengkap yang kosong bagaimana? Setelah ini semuanya selesai, berdoa. Roh Kudus, jawaban nomor 3 apa ya? Halo Bapak Ibu, pernah ngajarin anak-anakmu seperti itu? Jawaban nomor 7 apa ya Roh Kudus? Bisa dijawab, bisa tidak dong. Ya. Tetapi percayalah, ketika engkau tidak bisa dan engkau berkata Roh Kudus, apa jawabannya? Tuhan akan berikan mujizat. Ada amin? Ada yang bertanya kepada saya, lah itu kan nyontek namanya. Halo, nyontek gak? Nyontek dong, tapi nyontek sama siapa? Sama Tuhan dong. Nyontek sama manusia boleh gak? Nggak boleh nyontek sama manusia, ketahuan ya udah dicoret ya, gagal ujian. Nyontek sama Tuhan boleh gak? Boleh dong. Boleh dong. Orang Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika dia masa sekolah, masa kecil terus tiap kali bikin ujian, tidak bisa dia ngomong Tuhan, Roh Kudus tolong aku, dan dijawab dan dia berhasil. Ketika dia lulus sekolah, lulus kuliah, yang dipikiran apa? Berhasil karena apa? Karena nyontek Tuhan. Itu hal yang paling simpel Bapak Ibu Saudara. Mengajarkan anak ketika dari kecil dia nyontek sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apalagi kalau dia nanti bekerja, hidup mandiri, pikirannya selalu apapun aku akan tanya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia bekerja, ketika dia berhasil, di pikirannya keberhasilanku karena apa? Nyontek Tuhan. Amin. Bukankah itu udah beneran? Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Gak perlu kita dijungkir balikan sama Tuhan supaya kita nempel sama Tuhan. Tanya Tuhan dalam segala sesuatu. Dari hal kecil kita sudah tanya Tuhan. Ini menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara. Goncangan membuat Daud bertobat dari mengandalkan diri sendiri dan belajar bersandar kepada Tuhan. Alkitab berkata jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ya, karena itu semuanya akan sia-sia. Andalkanlah Tuhan dalam setiap lakumu. Yang mau siapa? Daud. Bahkan ketika dia kejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, orang harusnya kepalanya pusing dong karena takut mati. Ingat ya, Daud ketika dikejar-kejar Saul, dia kelompoknya ada berapa? 300 orang. Ya, itu yang bisa megang pedang loh, yang bisa megang pedang. Tetapi bukan hanya orang yang bisa berperang doang. Yang 300 ini juga punya keluarga, punya anak-anak. Daud pun juga banyak bawa istrinya kok, punya anak-anak juga dong. Kenapa Daud takut? Kenapa? Kelompok ini kan gak bisa jalan cepet. Jalannya mesti pelan-pelan. Bawa domba sapinya buat makan mereka. Bisa ditangkap Saul gak? Bisa banget. Tetapi apa yang terjadi? Aku menyerahkan hidupku pada Tuhan dan aku mau tidur dengan tenang. Daud tidur. Di tengah-tengah pengejarannya dia bisa tenang karena dia tahu Tuhan yang menolong hidupnya. Itu juga berlaku bagi Bapak, Saudara dan saya. Saya katakan tidak ada yang tinggal tetap di dunia ini, tidak ada yang selama-lamanya. Berapa banyak pekerjaan yang tadinya hebat tiba-tiba kolaps. Berapa banyak perusahaan yang kuat tiba-tiba kolaps. Bahkan negara besar superpower pun sekarang Rusia itu mulai kolaps, Bapak Ibu Saudara.
Di Amerika pun mulai ada banyak demonstrasi di Eropa juga sama aja. Sama saja. Indonesia kita doakan. Ya. Tapi kita percaya ada satu yang tinggal tetap, yaitu apa? Tuhan. Dan kalau kita ada di Indonesia, kita doakan pemerintahan kita. Ada amin. Supaya selalu diberkati Tuhan. Supaya ketika kita ada di dalamnya, kita beribadah dengan baik, kita bekerja dengan baik, kita sekolah dengan baik. Doakan terus pemerintah, jangan dikutukin, Bapak Ibu Saudara. Terus bagaimana dengan realitas zaman sekarang? Ya. Ada waktunya kita kehilangan pekerjaan. Dunia runtuh karena sandaran kita hilang. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan memakai jalan untuk membuka pekerjaan yang baru, membuka jalan yang baru yang lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Ada amin? Ya. Semuanya berubah kok, pekerjaan berubah, bisnis berubah. Tetapi Tuhan sanggup berikan yang terbaik buat kita di masa-masa yang baru, di masa yang sulit sekalipun. Ada amin? Jadi gak usah khawatir. Ketika engkau merasakan masalah sedang digoncang oleh Tuhan di dalam pekerjaanmu, teruslah mengandalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu engkau membutuhkan makanan dan minum, engkau membutuhkan bayar cicilan, engkau membutuhkan bayar anak sekolah. Nempel saja sama sumber berkat itu, maka Tuhan sanggup membukakan berkat-berkat baru yang luar biasa. Apalagi soal pekerjaan. Krisis dalam rumah tangga, suami istri berantem. Ya. Suatu kali ada suami istri datang ke rumah, ya. Dia dokter, lulusan luar negeri, sama-sama pinternya. Dua-duanya datang ngomong, Pak Pendeta, saya mau cerai. Karena sama-sama pinternya, sama-sama punya usahanya, buka praktek sendiri, ngomong saya mau cerai. Loh kalian orang Kristen? Iya orang Kristen, tapi gak cocok. Langsung cerita ribut aja ini. Saling tunjuk. Sama orang pinter saling tunjuk. Ya. Saya diem, saya ngomong, saya tidak akan menghakimi kalian berdua, ya. Tapi kalau kamu mau tanya sama saya jawab. Tolong dengarkan saya, kalau nggak pulang saja. Ya. Tetapi di dalam konseling ada kuasa Tuhan, ada amin. Kenapa? Dia mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kau menghadapi masalah di keluargamu, jangan cari orang lain, carilah Tuhan. Dan kemudian kita doakan, kita ajarin bagaimana cara mendoakan pasangan satu dengan yang lain, ya. Saya tidak ngomong kau harus terima dia, terima ini, enggak. Tapi berdoa sama Tuhan, berdua, dua-duanya satu-satu doa sama Tuhan. Nanti sampai pulang rumah doa sama Tuhan, doanya ini saya bagi. Doa sama Tuhan. Apakah dia benar pasanganku Tuhan? Ngomong aja, ngadu aja sama Tuhan. Ya. Selesai karena seneng dong, nggak usah balik lagi, tapi doanya sama Tuhan. Oke, bye-bye. Pulang mereka. 2 bulan kemudian balik lagi, sudah gandengan tangan. Nggak jadi cerai. Nggak. Udah cocok. Ya. Karena cuma dia bisa memahami aku bisa memahami dia. Kenapa? Masalahnya diserahkan kepada Tuhan. Masalah rumah tangga seringkali bagi Tuhan, supaya kita memahami pasangan kita bahwa sebetulnya tidak ada yang terbaik di dunia ini selain daripada pasangan kita sendiri dengan segala kekurangannya. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, lihat pasanganmu, suamimu, istrimu, apalagi kau sudah menikah 5, 10, 15 tahun, gak ada lagi yang lebih baik dari dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, gak ada yang lebih baik. Karena dia sudah melewati masa-masa bersama dengan kau. Ya, timbangannya pun kau tahu itu. Ukuran perutnya tahu. Udah gak ada orang lain. Ya, masakannya pun juga udah tahu. Bisa masak nggak ada masalah, ya. Tetapi satu hal, bangkau dipersatukan oleh Tuhan. Ada amin. Masa-masa konflik itu sebetulnya merefleksi bahwa tidak ada yang mengasihi engkau selain daripada pasangan. Terus bagaimana dengan penyakit dong? Ya, saya sudah berusaha menjaga kesehatan dengan baik, makan makanan bergizi sesuai dengan diet yang sudah saya tetapkan. Tapi tiba-tiba sakit. Ya Bapak Ibu Saudara, sakit itu memang ada yang
berasal dari ini keturunan. Yang kedua karena pola hidup. Tetapi ada yang tiba-tiba, ya, tiba-tiba, oh kenapa tiba-tiba saya kena kanker ya? Padahal saya sudah menjaga pola hidup sehat. Ini untuk menunjukkan juga bahwa tidak ada satupun yang kebal daripada masalah satu ini. Makanya ketika engkau sakit, bersyukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukur bahwa tubuh saya masih bisa beristirahat. Ada banyak hamba Tuhan, teman saya yang sibuk, kemudian saya tengokin di rumah sakit dulu, aduh sekarang saya sakit. Udah berapa lama? 2 minggu di rumah sakit. Bersyukur kamu bisa tidur di rumah sakit selama 2 minggu. Karena sakit, kemudian dibikin cuti dong. Karena orang sakit kok, duitnya masih utuh dong. Tuhan memaksa kamu supaya beristirahat. Jangan mikirin kerja, pelayanan, tetapi tidak memikirkan diri sendiri untuk diam dan tenanglah. Ada waktu-waktu Tuhan pakai bahwa hidup ini sumber kesembuhannya hanya dari Tuhan. Masih ingat nggak wanita yang sakit pendarahan 12 tahun? Ketika dia masih punya duit ya, dia berusaha berobat kemana-mana berobat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun nggak sembuh sampai 12 tahun nggak sembuh. Berapa di antara kita yang mencari kesembuhan dengan berobat ke sono kemari? Ada waktunya sembuh, nggak apa-apa, diopnam sembuh juga nggak apa-apa. Kalau itu terjadi, ya bersyukur pada Tuhan bahwa kita berubah dan sembuh. Tetapi bagaimana kalau kita berubah dan tidak sembuh-sembuh? Ada satu hal, mujizat Tuhan masih ada. Ada, amin. Ya, di tempat ini ada gudang yang mujizat. Para pekerja-pekerja di tempat ini sudah mengalami mujizat. Bagaimana sakit yang lama nongkrong tiba-tiba sembuh dengan ajaib ketika dia melayani Tuhan. Ya, ketika melayani Tuhan lupa penyakitnya, tiba-tiba sakitnya sembuh. Iya ya, di zaman ini pun masih ada mujizat. Ada, amin. Makanya slogan dari gereja ini apa? The House of Miracles and Salvations for all nations. Ya. Ini adalah rumah mujizat. Mujizat itu apa? Perjumpaan kau dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kerajaan surga bukan masalah makanan dan minum, tetapi apa? Tentang kuasa. Di mana ada kuasa, di situ kerajaan Tuhan nyata. Karena kuasa itu berasal dari surga, bukan teori-teori, bukan ribut tentang dogma dan sebagainya. Tetapi ketika engkau sembuh, itulah kerajaan surga. Kuasa Tuhan turun atas engkau. Maka alimi sendiri, jangan berteori. Jadikan hidupmu adalah hidup yang penuh mujizat. Ada, amin. Kemudian gimana kalau kita kehilangan orang terkasih? Ada banyak. Saya melayani orang-orang seperti ini. Kehilangan suami, istri, kehilangan orang tua. Sedih sekali. Saya bisa kasih satu hal. Bahwa yang menyertai engkau lebih dahsyat, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan memakai, Tuhan pakai masalah ini untuk membawa kita mencari penghiburan sejati di dalam Kristus. Tidak ada yang lain. Ya. Dan Tuhan nyatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ada waktunya Tuhan mengizinkan kita remuk jiwanya, supaya kita memahami kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Ada waktunya kita masuk di dalam pergumulan yang sangat dahsyat, supaya kita berseru kepada Tuhan. Saya akan tanya sama Bapak Ibu Saudara, kalau kau punya anak ya, kemudian dia lagi hebat jumpalitan, perasaan kita gimana? Senang dong. Kita liatin anak kita, betul kan? Ya, mungkin kita video, senang. Tapi apa yang terjadi ketika anak kita nangis? Apa yang terjadi? Maka orang tua akan buru-buru datang dan meluk dia. Hatinya langsung masuk di dalam anaknya. Ada waktunya Tuhan izinkan supaya hati Bapa itu melekat kepada kita. Di masa apa? Di masa kesesakan. Di masa di mana kita patah hati. Di masa di mana kita remuk jiwanya. Ingat, pada saat itu justru Tuhan lagi memeluk kita. Tuhan memahami isi hati kita. Tuhan tahu kesedihan kita. Tuhan tahu remuk redam kita. Pasti kita sebagai orang tua akan berusaha menenangkan anak kita supaya jangan nangis lagi. Aduh, jangan nangis anakku. Hatinya langsung masuk di dalam hati anaknya. Sama juga dengan kita.
Tuhan izinkan goncangan terjadi. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada saat itu ketika kita bergumul, Tuhan sedang memeluk kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan melewati goncangan demi goncangan, supaya kita hidup tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Bukan kekayaan kita, kehormatan kita, pekerjaan kita, kehebatan kita, bukan. Itu semua sementara. Yang tinggal tetap adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Tuhan yang menjadi bagian kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar ya Bapa, Engkau adalah Tuhan Allah yang setia. Engkau Bapa kami yang senantiasa memahami apa yang kami hadapi. Kalau saat ini ya Bapa kami berada dalam goncangan, Tuhan izinkan kepada kami terjadi. Bukan untuk menghancurkan kami, tetapi untuk melepaskan apa yang menjadi pegangan kami yang sia-sia. Untuk menunjukkan bahwa pegangan yang terkuat, terhebat adalah Tuhan sendiri, firman Tuhan. Bapak Surgawi, seringkali dengan goncangan kami merasakan patah hati, kami merasakan remuk hati, hancur dalam kehidupan kami. Kami berpikir ya Bapak, bahwa Tuhan meninggalkan kami. Tetapi seperti seorang Bapak kepada anak-anak yang sedang menangis, pasti dipeluk, digendong, dan ajar kami untuk memahami bahwa ketika kami remuk hati, pada saat itu Tuhan sedang menggendong kami, Tuhan sedang membebat kami, Tuhan sedang mencurahkan kasih isiat yang terdalam bagi kami untuk menyatakan bahwa Engkau anak yang kukasihi, bahwa Engkau sangat berharga di mataku. Air mata Tuhan mengalir di atas kami bersama dengan air mata kami. Goncangan itu membuat kami dipulihkan, membuat kami dimurnikan. Kami tegak berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang dahsyat luar biasa. Bapak, terima kasih atas semua goncangan yang memurnikan kami, membuat kami bertobat untuk pulih, untuk terus maju bersama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kami dimanapun berada. Bapak Surgawi, hamba-Mu berdiri berkata-kata, tetapi aku percaya Roh Kudus yang diri kami semuanya akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita ucapkan syukur kepada Allah. Silakan bagi saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mengangkat pengumuman dalam sepekan lewat multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Kami segenap pekerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih dari hambanya atas firman Tuhan yang Jiwa yang hancur, hati yang bakar. berikut kami akan sampaikan pengumuman Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah WBI diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Medland Ciwidey. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. demikian pengumuman dalam sepekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Pengumuman tambahan di Sabtu tanggal 25 Juli, Sabtu depan jam 4 sore kita mengadakan ibadah WBI di tempat ini. Amin, wanita-wanitanya Tuhan. Haleluya. Jangan lupa buat ibu-ibu untuk datang di Sabtu minggu depan. Amin. Haleluya. Kami rindu mengenal Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau boleh melambaikan tangannya. Yang baru pertama kali, puji nama Tuhan. Haleluya. Ada 3 orang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk datang di minggu-minggu yang akan datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujudkan terima kasih. Bawa hatimu
kami yang di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berkesempatan ya Tuhan saat ini ya Tuhan memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Kami yakin ya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, karena walaupun Engkau di surga tapi Engkau dekat pada orang-orang, pada anak-anak-Mu yang berseru dan yang bersungguh-sungguh ingin melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Pak Indriatmo ya Tuhan. Kiranya firman ini menjadi rema dalam hidup kami bisa mengalaminya dalam hidup kami, sehingga kami bisa berakar, bertumbuh dan bahkan berbuah ya Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu, dan berkati kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan, berikan urapan, hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, dalam dan bersungguh-sungguh selalu ya Tuhan dalam menaburkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Ibu Indri ya Tuhan dan juga anak-anaknya ya Tuhan, berkati keluarganya, keluarga besarnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan Engkau memberikan semua pekerjaannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko, dan juga istri dan juga anak-anaknya dan semua wakil-wakilnya ya Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Gembala Rayon kami, Pak Andi Markus, dan juga istri dan juga anak-anaknya, semua wakil-wakilnya ya Bapak. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu ya Tuhan lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Engkau menyertai ya Tuhan pemimpin bangsa kami ini ya Bapak. Engkau memberkati presiden, wakil presiden, dari tampuk tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Engkau memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga semua program-program yang dikerjakan dalam bangsa ini ya Tuhan membawa kebaikan ya Tuhan bagi negara ini, sehingga negara kami ya Tuhan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, politik stabil ya Tuhan, dan kami bisa ya Tuhan menikmati semua ya Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan, dan bersuka cita di bangsa ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk para pelayan-Mu ya Tuhan, singer, WL, pemain musik ya juga ya Tuhan, dan guru sekolah minggu ya Tuhan, penjaga keamanan, semua yang terlibat ya Tuhan dalam pelayanan-Mu hari ini ya Tuhan, dan juga jemaat-jemaat yang datang hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua ya Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau yang menyertai kami ya Tuhan, Kau yang menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada di tubuh kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Engkau berikan sukacita ya Tuhan, yang pada semua jemaat-jemaat-Mu yang bergumul ya Bapak. Dan juga kami berkati, Kau berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, sekolah minggu. Kau memberkati tumbuh kembangnya ya Tuhan, sampai dia besar ya Tuhan. Dia selalu dekat ya Tuhan, dan selalu bersandar pada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa bagi persembahan yang sudah dikumpulkan ini ya Tuhan. Terima kasih kami bisa berkesempatan ya Tuhan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Pakailah persembahan ini ya Tuhan, melalui hamba-Mu ya Tuhan yang mengelolanya ya Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sertai kami dalam perjalanan, dalam kehidupan kami, dalam seminggu ke depan ya Bapak. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami aman dalam perlindungan-Mu, dalam perlindungan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Sidang jemaat Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu. Bahkan Bapa Surgawi sudah memberikan Roh Kudus dalam dirimu untuk menyertai, menjaga, menghibur, menolong, mengajarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taati firman Tuhan. Nyatakanlah kasih dan keselamatan Tuhan Yesus untuk semua orang. Dan untuk itulah engkau terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu.
Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Supaya yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin.